Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pertemuan yang ke-9 ini. Sebelumnya, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat Allah itu kita bisa berkumpul di kelas daring ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita ucapkan, kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang telah dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa umatnya dari alam kejahilian kepada alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita berdoa semoga wabah ini segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan kuliah dengan tatap muka. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, sebelumnya tetap di rumah, tetap stay, jaga kesehatannya, terus ibadahnya jangan tinggal, kemudian kita berdoa semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, baiklah kita masuk ke materi, yaitu tentang teori produksi dalam jangka pendek. Di mana yang akan kita bahas di sini yaitu bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang ditinjau dari sudut teori ekonomi, fungsi produksi, dan produksi dalam jangka pendek. Dia kan produksi ada dua, jangka pendek dan jangka panjang, tapi kita khusus untuk hari ini yaitu belajar mengenai produksi dalam jangka pendek. Sumber yang kita pelajari itu ada 4. Ada Cash and Fair, Menkyu ya, ini terjemahan dan non terjemahan, sama nanti adalah Sadono Sukirno yaitu penulis Indonesianya. Nah, jadwal sama ya. Kalau sebelum UTS kita itu saudara yang presentasi dahulu, nanti ibu yang menengahi dan memberi materi. Sekarang setelah UTS kita fokus kepada pemaparan dari dosen. Jadi EIB, CD sama ya jadwalnya di hari Senin insyaallah. Untuk EFG jadwalnya di hari Rabu insyaallah. Jadwal seperti biasa jam 7.30 kita mulai. Nanti jam 8 baru kita mulai pemaparan. Berarti kalau udah ibu sudah dengar ini berarti kita udah mulai tentang pemaparan sebenarnya. Nah, kita masuk ke sesi yang pertama. Sesi kedua lagi sebenarnya ya. Yaitu bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yaitu dimulai dari perusahaan perseorangan, ada perusahaan perkongsian atau firma, ada perusahaan terbatas, dan bentuk perusahaan lain seperti perusahaan milik negara atau BUMN, kemudian perusahaan koperasi. Ini sumber ibu ambil dari buku Sadono Sukirno. Mungkin saudara bisa baca sendiri lagi dan sudah meresum berarti. Jadi sudah paham lah tentang jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang jelas kalau perusahaannya perseorangan berarti kontribusi atau sumbangannya terhadap negara dalam memproduksi lebih kecil dan paling kecil kayaknya. Oke, kita masuk ke ini, pahami sendiri ya. Nah, kita masuk ke tentang apa itu produksi. Jadi produksi adalah semua aktivitas yang dapat menaikkan nilai guna suatu barang. Jadi kalau misalnya konsumsi yaitu untuk meningkatkan kepuasan seseorang, maka tujuan produksi adalah untuk menaikkan nilai guna agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi produksi orang yang melakukannya dikatakan dengan produsen. Nah, produksi ini juga ada 2 pendekatan, yaitu ada pendekatan short run atau pendekatan jangka pendek dan ada pendekatan jangka panjang atau long run. Jadi mirip dengan utility kemarin. Kalau utility itu ada pendekatan yang kardinal, ada yang pendekatan ordinal. Kalau kardinal yaitu konsumen itu mengonsumsi satu jenis barang. Kalau ordinal konsumen mengonsumsi 2 jenis barang. Nah, di pendekatan produksi ini seorang itu dia mengonsumsi memproduksi. Jadi produsen itu memproduksi
barang di mana ada fixed input dan variable input. Sedangkan long run itu memproduksi hanya dengan menggunakan variable input. Jadi tidak ada lagi yang namanya fixed input. Tapi untuk saat sekarang kita bahas dulu yang short run production. Sebelum kita masuk ke short run production, kita lihat dulu apa itu fungsi produksi. Nah, fungsi produksi adalah apa? Jadi apa faktor yang mempengaruhi dari produksi suatu barang atau untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Jadi kan sebelumnya pas pertemuan kedua kita udah bahas ada kapital, ada labor, ada resources, ada teknologi, ada entrepreneurship atau skill, ada ekspektasi. Nah, di mana tujuannya apa? Faktor-faktor produksi ini bertujuan untuk dialokasikan agar mencapai barang atau jasa. Jadi untuk menghasilkan nilai suatu barang. Itu yang dikatakan dengan fungsi produksi. Bagaimana mengalokasikan faktor produksi ini untuk menghasilkan produksi. Nah, dalam persamaan nanti kita hanya ngambil dua faktor produksi saja, yaitu fokus kepada kapital dan labor. Yang lain kita asumsikan tetap. Kita masuk dulu yang ke seorang production atau produksi dalam jangka pendek. Dimana kalau dalam jangka pendek itu ada asumsi, yaitu asumsi pertama adalah dalam proses produksinya, produsen menggunakan berbagai jenis input, yaitu fixed input dan variable input. Fixed input yaitu input tetap, variable input adalah input yang berubah. Asumsi kedua yaitu jika produsen ingin menambah atau mengurangi jumlah produksi, maka input yang ditambah hanya satu macam atau hanya satu input variable. Jadi di sini ini yang dikatakan dengan fixed input dan variable input. Jadi ada penggunaan fixed input dan variable input dalam jangka pendek. Apa itu fixed input? Nah, fixed input adalah input yang jumlahnya tetap berapapun jumlah produksinya. Jadi tidak akan tergantung kepada jumlah produksi. Misalnya kayak saudara itu adalah saudara adalah pengusaha bakwan misalnya, pengusaha yaitu memiliki usaha yaitu bakwan, beda usaha. Nah, bakwan yang saudara buat itu misalnya adalah dengan menggunakan 1 kilo tepung, 1 kilo minyak, 1 kilo lobak, itu menghasilkan 60 bakwan, misalnya kayak gitu. Dan selain itu, saudara juga butuh 1 kompor, kemudian juga butuh 1 kuali, dan butuh 1 cetakan. Terus juga ada seledri yang setengah on, misalnya garam 1 sendok, terus apalagi yang dibutuhkan misalnya wortel 1/4. Nah, mana yang dikatakan yang fixed input yang tetap dia mau buat 60 bakwan atau mau buat 120 bakwan atau 90 bakwan, input yang saudara gunakan untuk membuat bakwan tersebut yang bervariasi tersebut tetap. Jadi contohnya apa? Kayak kompor, kayak kuali. Jadi mau buat 1 bakwan butuhnya 1 kompornya, 1 kualinya. Mau buat 10 bakwan masih butuh 1 kompor. Mau buat 100 bakwan masih butuh 1 kompor. Jadi dalam jangka pendek ya input fix inputnya adalah tetap. Tapi dalam jangka panjang kan bisa berubah dia. Nanti kita bahas setelah pertemuan ini, yaitu pertemuan yang ke-10. Kita fokus ke fix input dulu. Yang kedua yaitu variable input atau input yang berubah. Input yang jumlahnya berubah seiring dengan perubahan jumlah produksi. Berarti kayak saudara buat bakwan tadi. Untuk membuat 30 bakwan itu hanya butuh setengah kilo tepung. Terus dibutuh hanya 1/4 minyak misalnya. Hanya dibutuhkan setengah sendok garam. Nah, itu yang dikatakan dengan variable input. Nah, kalau misalnya naik jadi 30 tadi kan, jadi 60 berarti dibutuhkan nambah lagi tepungnya, nambah lagi minyaknya, nambah lagi garamnya.
naik lagi berarti tambah lagi tepungnya, tambah lagi bawaannya. Itu yang dikatakan dengan variable input. Nah, optimalisasinya tujuannya apa? Yaitu untuk menentukan berapa unit harus digunakan input variable. Jadi yang berapa nanti input variable yang kita pilih di sini, yang akan dikombinasikan dengan fixed input agar produksi maksimum. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat di sini. Ini ada fungsi produksi di mana Q adalah quantity of output atau jumlah produksi, L adalah jumlah input labor yang digunakan atau diasumsi sebagai input variable, K adalah jumlah input kapital yang digunakan diasumsikan sebagai input variable. Maaf ya, di sini adalah fixed variable. Ini ada L, ada K. L adalah untuk labor, K adalah inputnya berupa kapital. Kapital ini ada tanda bar, jadi kabar. Ini dinyatakan bahwa kapital adalah tetap. Jadi berapapun jumlah produksinya, modal saudara tetap. Itu maksud dari K yang tetap. Sehingga karena ada K yang tetap dan ada L yang berubah, maka ini adalah seorang production. Jadi optimalisasinya adalah untuk menentukan berapa unit harus digunakan input variable L yang akan dikombinasikan dengan fixed input agar produksi maksimum. Nah, Q itu sama dengan TP. Apa itu? Yaitu total product, total produksi. Nah, tadi kan yang berubah tadi kan labor, ya kan? Kapitalnya tetap. Maka bisa dikenal dengan TPL atau total product of labor. Berapa produk akibat dari labor? Karena K-nya kan tetap, jadi TPL dia. Kalau K-nya yang berubah, L-nya tetap, berarti TPK dia. Apa itu? Jumlah produksi pada berbagai pemakaian input L. Kalau TPK berarti jumlah produksi pada berbagai pemakaian input K. Kemudian ada APL. APL apa? Average Product of Labor. Apa itu? Rata-rata jumlah produksi pada per unit labor. Berapa rata-rata? Berarti kalau rata-rata kan total produksi dibagi dengan labor. Q per L. Kalau APK berarti Q per K. Kemudian MPL yaitu delta Q per delta L. Apa itu MPL? Marginal Product of Labor. Berapa tambahan produksi akibat dari tambahan tenaga kerja. 1 unit tenaga kerja. Misalnya pertama-tama saudara buat bakwan 1 tenaga kerjanya. Produksinya 10 bakwan. Tambah lagi 1 jadi 2. Produksi jadi 20 misalnya. Tambah lagi 1 lagi, produksi naik jadi 25. Tambahannya berapa? 20 ke 10 tadi nambahnya 10. 25 ke 20 nambahnya 5. Nah, itu yang dikatakan dengan MPL. Jadi, berapa tambahan produksi akibat dari tambahan tenaga kerja. Biar nggak bingung, kita lihat contohnya.